Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi di Ngobras episode 462. Insya Allah hari ini kita akan ketemu dengan teman-teman dari komunitas OKOC Youth. Apa itu OKOC Youth? Nanti kita tanya ya. Jadi singkat cerita, OKOC Youth ini adalah teman-teman yang pernah ikut magang di OKOC. Jumlahnya udah cukup banyak ya, udah ratusan. Jadi youth itu artinya pemuda. Jadi OKOC pemuda. Nah, kita sambil nunggu teman-teman lain hadir, saya nyalain dulu monitornya supaya saya bisa lihat. Oke, kita ada live. Oh, sorry. Weni Teja. Baik, alhamdulillah, sama-sama. Oke, coba ya kita lihat. Scroll. Terima kasih Restu sudah menulis judulnya. Ini ada Kaji. Sukses selalu, Bang. Sami. Kaji Tadlan Official. Kok saya nggak bisa baca tiba-tiba? Apaan sih ini? Bentar. Bentar ya. Kaji Fadlan. Aduh. Baru udah kelihatan. Oke, teman-teman semua, kita bacain kalau ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya ditayangin di sini keren juga tuh Restu. Biar saya nggak usah buka-buka lagi. Coba ya, scroll down. Pertanyaan. Muhammad Maulana, OKOC Youth, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Prof, salah satu strategi supaya produk kita dikenal orang, diminati orang dan dibeli orang atau calon pelanggan, kadang ada yang menggunakan strategi bakar duit istilahnya, walaupun biasanya dipakai startup. Kalau menurut Praminda sendiri tentang strategi bakar duit itu sendiri gimana? Apa memungkinkan dipakai oleh para pelaku bisnis atau pengusaha baru, khususnya UMKM, sebagai langkah awal usaha? Kayak misal diskon produk besar-besaran di layanan order online, GoFood, dan seterusnya. Dan apakah ini bisa jadi sustain strategi jangka panjang atau sebenarnya justru hanya jebakan psikologis pasar? Jawabannya sederhana, singkat, jangan dipakai. Minimal untuk kita ya di OKOC. Karena bakar duit itu sebenarnya bukan bakar duit ya, yang benar tuh dari dulu tuh sebenarnya udah ada. Yang benar itu adalah strategi memberikan insentif kepada non customer untuk jadi customer. Yang udah jadi customer tetap setia secara jangka panjang. Itu sebutannya bukan bakar duit kalau dulu, emang namanya ini aja, promotion. Terus ada disebut Customer Relationship Management, CRM. Tapi
dikasih duit, tapi bukan artian bakar duit itu kitanya rugi gitu ya, negatif negatif. Kalau negatif mah buat apa kita punya usaha kalau bikin diri kita rugi sendiri. Ya, usaha yang baik adalah usaha yang untung. Usaha yang baik adalah usaha yang untung. Bukan berarti untungnya kapan? Setiap saat kalau bisa harus untung. Jualan harus untung. Kalau jualan nggak untung artinya apa? Kita udah bilang besok atau lusa atau berikutnya kita nggak bisa terusin. Karena apa? Modalnya habis. Ya, sementara modal itu harus kita protect. Kita apa? Kita jaga, nggak boleh dia turun. Kalau di istilah agama Islam ada yang namanya wakaf. Wakaf itu aset yang tidak boleh berkurang karena bukan milik manusia, milik Allah. Ya, jadi sama konsepnya. Modal tidak boleh berkurang. Misalnya mulai dengan 1 juta rupiah, ya modalnya nggak boleh turun dari 1 juta menjadi 900.000 misalnya, nggak boleh. Itu artinya kita sudah siap-siap untuk membuat diri kita tidak sustainable. Oke? Thank you Muhammad Maulana atas dari ITERA atas pertanyaannya. Mantap. Kalau masih pengen diskusi tinggal DM atau WA. Ada di bio IG saya ya, guys. Sip. Kita panggil siapa nih? Kita panggil Latifah dan Rahma Destira. Latifah dan Rahma Destira. Rahma Destira belum request. Tadi waktu cek signal mungkin udah dikasih tahu sama Restu, tapi lewat kali ya, lupa. Ini kayaknya mukanya muka nggak baru nih. Halo Prof. Halo Rahma, apa kabar? Alhamdulillah Prof. Oke, keren banget. Ternyata Rahma yang muncul. Aku pikir nih Rahma siapa ya? Iya Prof, sekali-sekali pengen juga nih sharing-sharing ke teman-teman dan belajar bareng sama teman-teman, belajar juga dari Prof Indra. Keren, mantap. Satu lagi Lala ya? Ya, halo Prof. Selamat sore. Sore Lala. Lala di mana posisinya? Posisinya sekarang lagi di Malang, lagi di kafe. Wow, mantap. Iya. Boleh pakai fasilitas kafe ya kalau udah order ya? Iya, Atau ini kafenya sendiri nih? bukan. Doain Prof biar punya kafe sendiri. Loh, ini Lala Rice Box Malang itu kerjasama aja sama yang punya kafe. Iya, bilang tuh udah bikin kafenya, harusnya pakai nama kafe belakang gitu ya, biar sekaligus itu endorse mereka, kita endorse mereka. Oke, sorry ya telat sedikit ya. Kita Ya, langsung lanjut ngobrol. Gimana? Sepakat? Ya Prof, sepakat. Oke. Nah, perkenalan pribadi dulu. Biasanya yang mulainya dari sisi ini dulu, dari Lala dulu, baru abis itu dari Rahma ya. Karena Rahma saya udah kenal. Siap Prof. Oke, Silakan. selamat
Ya, selamat sore Prof. Indra khususnya dan selamat sore Mbak Rahma. Selamat sore juga buat penonton live sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Latifah Anggarikasi. Biasanya dipanggilnya Lala bisa, Latifah bisa. Dulu peserta magang bersertifikat di OKOC batch ke-6. Salam kenal ya Prof. Salam kenal. Oh, Mbak Rahma udah kenal. Hobinya apa nih Lala? Hobinya jalan-jalan sama kulineran. Jalan-jalannya di seputar rumah atau gimana? Eh, Luar kota lebih asik. Mantap. Oke, thank you. Kulineran seru tuh. Kalau di Malang kulineran seru. Oke, makasih perkenalan pribadi singkatnya. Sekarang giliran Rahma. Sila Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Indra, selamat sore Lala dan penonton semua teman-teman di sini. Selamat sore. Perkenalkan, nama aku Rahma Destira Nastiani. Aku juga salah satu alumni dari MSIB di batch 3 yang kebetulan sekarang jadi ketua di OKOC Youth Indonesia, yang dimana OKOC Youth ini sekarang menjadi wadah dari teman-teman MSIB dari batch 1 sampai batch 7 kemarin. Alhamdulillah karena teman-teman masih banyak nih yang mau dimentoringin mengenai kewirausahaan, mengenai bisnis, dan lain-lain. Akhirnya kita buat satu wadah di OKOC Youth ini yang sekarang masih aktif, berkomunikasi, berjejaring untuk membahas mengenai kewirausahaan. Untuk hobi saya sendiri, Prof, hobi saya kebetulan juga suka jalan-jalan. Saya juga suka banget sama kopi, makanya sekarang lagi coba untuk berbisnis di kopi. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Thank you. Keren. Rahma sambil kerja full time, usaha juga ya. Masih ada waktu ya. Alhamdulillah, Prof, masih bisa kebagi-bagi walaupun ya sedikit-sedikit lah waktunya. Dulu Ya. mengisi waktu luang, sekarang malah hampir menyita waktu. Alhamdulillah, Prof. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman semua, OKOC Youth itu ketuanya adalah Rahma sendiri di sini. Jadi sebelum kita mulai promosi, saya mau kasih kesempatan dulu ke Rahma sebagai ketua untuk kasih introduction mengenai OKOC Youth dan pesan-pesannya apa kepada teman-teman semua. Silakan Rama. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, udah diberikan kesempatan untuk live Instagram bersama Prof Indra dan teman-teman dari MSIB. Mungkin di sini ada beberapa penonton juga dari alumni MSIB. Halo guys. Buat yang masih di sekitar Jabodetabek, mungkin kita bisa meet up sesekali. Kebetulan juga sebelum Ramadan. Untuk introduction mengenai OKOC Youth, kebetulan saya menjadi generasi ketiga di OKOC Youth. Dulu sebelumnya generasi pertama itu ada namanya Kak Raja, Prof. Lalu OKOC Youth ini kita memang fokus menjadi wadah karena sangat disayangkan jika teman-teman MSIB per batch ini pulang dengan keadaan tangan kosong, sedangkan di OKOC ini kita bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kewirausahaan, mengenai relasi, jejaring, dan lain-lainnya. Jadi kita berinisiatif untuk membuat satu wadah buat kolam untuk teman-teman bisa berjejaring, bisa belajar bersama. Di OKOC Youth ini kita juga rutin mengadakan mentoring baik online ataupun offline, Prof. Di tahun kemarin kita juga ada OKOC Youth Business Competition. Mudah-mudahan di tahun ini juga bisa terlaksana lagi. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di OKOC Youth, yang mau berwirausaha bareng, mau belajar bareng, atau mau senang-senang pun berjaring, kita bisa semua gabung di OKOC Youth Indonesia. Seperti itu, Prof. Oke, kalau
OKOC Youth ini tahun 2025 nih udah umur keberapa ya? Di tahun ini tuh udah tahun ke 4 berarti, Prof. Oke. Kalau jumlahnya berapa semua total? Jumlah total sekarang kita ada sekitar 350 anggota Prof yang terdaftar di okoc.net. Oke, 350 dan itu tersebar di berapa provinsi? Untuk saat ini tersebar hampir ke setiap provinsi itu ada, Prof. Karena kan kita perwakilan dari teman-teman MSIB juga, dari Papua. Mungkin temannya Lala ada yang dari Papua kemarin juga kita ada. Kalau untuk yang prioritas yang sudah berjalan tuh kita ada 4 cabang, Prof. Ada yang di Jakarta, Bandung, lalu di Surabaya, Malang, sama satu lagi di daerah Bogor. Oke, jadi provinsinya 38 ada kali ya? Belum ya? Belum, Prof. 33 mungkin. Wow, sangat sangat diverse. Itu OKOC Youth sebenarnya nanti satu saat, udah pada ikut mentoring nggak? Master mentoring? Master mentoring udah, Prof. Udah 2 kali. Ya, yang pertama saya, yang kedua waktu itu dari anak MSIB batch 5 namanya Meilani dari WNJ. Baru 2 itu, Prof. Oke, saya saran kalau bisa nanti bikin internal, jadi dari 2 orang ini melakukan mentoring ke dalam OKOC Youth juga, supaya mulai bikin lapisan-lapisan, ya, lapisan-lapisan ke bawah dari mentor-mentor itu, biar bisa nanti nanyanya lebih banyak narasumbernya. Kalau narasumbernya lebih banyak berarti bisa lebih cepat, responsnya lebih cepat. Ya, Oke. jadi nanti OKOC Youth bikin terobosan ya, melakukan master mentoring khusus OKOC Youth. Nanti kalau udah nyaman, OKOC Youth bisa menyelenggarakannya bareng dengan OKOC Indonesia sebagai partner komunitas untuk bikin secara nasional. Oke, siap, Prof. Indra. Bahkan internasional. Amin ya rabbal Amin. alamin. Oke, thank you. Tadi perkenalan dari komunitas OKOC Youth. Nggak kerasa udah berapa tahun, nggak kerasa udah 300 lebih, dan nggak kerasa udah 30 sekian provinsi. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengaktifasi seefisien dan seefektif mungkin teman-teman yang sudah menjadi anggota tersebut. Kenapa? Karena teman-teman di OKOC Youth, di MSIB itu adalah teman-teman yang beruntung karena sudah mendapatkan kesempatan pertama, dan berikutnya adalah ngajak teman-teman lain di daerah masing-masing juga untuk lebih giat lagi, karena masih banyak yang buntu soal cari penghasilan. Betul nggak, Lala? Iya, betul banget. Iya, jadi yang penting banyak woro-woro gitu ya, banyak informasi bahwa kita akan melakukan ini 2025 dan seterusnya. Kita mengundang teman-teman untuk jadi volunteer mentor, untuk ikut di dalam batch 1 OOY, Master Mentor. Oke? Insya Allah ya. Oke, nah yang berikutnya nih, udah nggak kerasa, udah 5 lebih 10 aja. Kita langsung promosi. Promosi, satu, apa yang dijual. Kedua, berapa harganya. Tiga, belinya di mana. Keempat, terbuka untuk kerjasama, alias orang lain boleh nggak jadi reseller dan seterusnya ya, atau dropshipper.
harganya ada harga khusus atau enggak ya. Jadi ada 4 ini dalam promosi. Terus boleh tampilkan produknya kalau ada, kalau enggak tampilkan gambarnya, kalau enggak tulis di bawah bagaimana belinya, WA-nya berapa dan seterusnya. Silakan Lala. Oke, terima kasih Prof. Ida. Oke, jadi eh, itu ya, saya sendiri dan teman saya sebenarnya saya itu membangun Polaris Box. Tentu sesuai namanya ya, itu kita fokus di red box seperti itu ya, dengan harga yang terjangkau dan affordable banget buat mahasiswa dan pelajar. Kan kota pendidikan juga ya Prof ya. Untuk range harganya mungkin 13 dapat sama chicken deli atau pepper seperti itu. Terus nanti tentunya kita open reseller juga. Kemarin kita sudah berjalan 1 tahun untuk open reseller dan itu perhitungannya reseller tetap buat tapi nanti kita Suaranya mendapat suaranya Lala di saya aja atau di Rahma juga? Ya, agak putus-putus Lala suaranya. oh, kalau sekarang Masih lah. coba ganti jaringan. Coba nyanyi Indonesia Raya deh. Kalau sekarang sudah bagus atau oke? Sudah ganti jaringan soalnya. Oke, jadi mungkin saya ulangi ya Prof ya. Alhamdulillah saya dan teman saya itu sudah alhamdulillah punya kesempatan untuk membangun bisnis di tahun 2023. Di tahun 2023 yaitu namanya Lala Box. Itu fokusnya di tentu sama ya dengan judulnya yaitu di rice box di bidang F&B. Kita menjual dari start harga 10.000, 15.000, 12.000 dan tentunya itu banyak aneka ragam. Ada mulai dari chicken, ada mulai dari beef, ada kita juga banyak menu camilan juga. Sekarang itu yang terbaru kita keluarin burger, terus kita keluarin tahu cilok chili oil, terus kita keluarin gyoza seperti itu. Jadi selain kita menjual makanan pokok atau makanan main course, kita juga jual jajanan-jajanannya seperti itu. Terus untuk reseller sendiri ya, tadi kita open reseller dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun kemarin di tahun 2023 sampai 2024. Itu untuk perhitungan itu reseller harus menjual dengan harga yang sama dengan yang saya jual, tetapi nanti reseller itu mendapatkan potongan harga seperti itu. Terus untuk usaha saat ini itu alhamdulillah kami sudah mempunyai outlet offline. Dari tahun 2023 sampai 2024 akhir itu kita masih di rumahan ya Prof ya, jadi belum ada outlet offline-nya. Terus alhamdulillah sekarang udah punya outlet offline dan alhamdulillah juga udah punya tim juga, ada tim editing, ada tim yang masak, ada juga tim marketingnya. Kalau yang marketing sih sampai saat ini masih saya sendiri selaku owner. Terus kalau perkembangan sekarang saya juga udah ikutan sebagai merchant di aplikasi Orange Food, Ijo Food seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan baik offline maupun online. Oke. Orange Food sama Ijo Food ya? Iya bro. Gak apa-apa, di sini boleh kok. Oh boleh. Boleh nyebut. Boleh. Shopee sama Tokopedia kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira nih sebelum saya ke Rahma, udah nyiapin apa yang berbeda untuk Ramadan? Kalau nyiapin apa yang berbeda, tentu sekarang itu saya sendiri sebagai tim marketingnya juga ya Prof, itu sudah menyusun paket-paket Uber. Jadi sudah saya siapkan paket Uber tuh macam kayak itu. Jadi udah ada minumannya, udah ada makanannya, sama udah ada sebagai takjilnya gitu. Jadi sudah saya susun dengan tim saya paket-paket Uber, terus kita juga ada harga khusus untuk pembelian partai besar kan
banyak ya Prof ya yang membutuhkan vendor untuk berbagi makanan buka puasa atau berbagi takjil. Nah, kita juga sudah nyiapin promo-promo menarik gitu, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga persiapannya lancar, udah itu terus bisa gaspol. Amin. Oke, thank you teman-teman. Itulah tadi promo dari produk usahanya Lala. Sekarang giliran Rahma. Silakan Rahma dengan Malabar. Malabar Coffee atau melebar? Bukan melebar kan nih? Malabar. Prof, Oke. Malabar. Mantap. Malabar itu nama daerah ya? Malabar itu nama salah satu gunung di daerah Bandung, Prof. Ada juga perkebunan Malabar di daerah Pengalengan. Oke. Kalau saya cari dalam kota kasa di Google, menurut Islam juga artinya melebar, di mana harapannya usahanya bisa sampai melebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin nanti di internasional. Untuk latar belakang awal saya berbisnis kopi ini, Prof, karena saya kebetulan hobi dengan naik gunung, hobi juga dengan perkopian. Waktu itu lagi ke daerah Jawa Timur, Prof. Terus lihat perkebunan kopi dan petani-petani kopi. Ternyata di sana tuh banyak petani-petani yang kesulitan untuk menjual produknya sampai keluar. Terus dari harga dari petani kopi ini sebenarnya tidak terlalu mahal, Prof. Lalu saya juga sempat cari tahu kenapa sudah sampai di penjual di Shopee, di Tokopedia itu bisa sampai mahal sekali. Akhirnya pas COVID itu saya punya ide gimana caranya teman-teman bisa menikmati kopi yang sama tapi dengan harga yang cukup murah dan terjangkau untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman Gen Z, Prof. Akhirnya berangkat dari sana, saya coba mulai jual kopi. Awalnya hanya by WhatsApp, Prof. Teman-teman sekolah, teman-teman SMP, SMA, dan kuliah. Saya jual di WhatsApp, terus via tetangga gitu-gitu. Akhirnya lumayan, Prof. Seminggu itu waktu itu bisa sampai 50 hingga 100 piece. Akhirnya saya juga mulai jual di online shop. Dan akhirnya ada teman yang tertarik untuk invest bantu saya untuk melebarkan sayap di coffee shop ini. Belum sampai di tahap coffee shop, mungkin semoga next bisa punya coffee shop sendiri. Lalu kita titipkan kopi-kopi ini ke angkringan-angkringan, Prof, di sekitar kebetulan rumah saya di Tambun. Jadi saya titipkan kopi-kopi bubuk ini ke angkringan-angkringan dan warung-warung kopi di sekitar Tambun, Prof. Seperti itu. Untuk sekarang saya berdua juga sama teman karena waktu itu teman ada yang minta join dan mungkin melihat peluang kolaborasi di coffee shop sekarang ini sangat cukup booming, Prof. Akhirnya kita berdua jalan bareng dan sampai saat ini, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ada penampakannya nggak nih, Rahma? Kebetulan nggak bawa, Prof. Oke. Di rumah. Biasanya stok juga di office, karena kebetulan teman-teman di sini juga suka kopi dan kebetulan lagi habis dan belum bawa lagi. Oke. Thank you. Promosinya mantap. Jadi pertanyaannya sama Lala. Kalau Ramadan dan Idul Fitri apa yang disiapin berbeda? Oke, untuk Ramadan dan Idul Fitri, kebetulan saya menyiapkan untuk paket-paket hampers, Prof. Dimana kita nyediain mulai ada yang dari bubuknya, lalu bijinya, lalu kita sediain juga dengan cangkirnya dan gilingan kopinya, Prof. Jadi kita siapkan satu set paket hampers untuk teman-teman yang biasanya mau kirim-kirim ke saudara, ke teman-teman, bisa di paket hampers kami. Oke, semoga
Ramadan bisa meraup cuan lebih banyak. Amin, amin, Prof. Tapi yang penting bukan cuannya, yang penting berkahnya. Bener, Prof. Ya, jadi ibadahnya, puasanya lancar, semuanya lebih baik. Terus, terus saya doain gitu supaya sayanya juga didoain balik. Amin, Prof. Iya, karena godaan-godaan itu kencang sekali, kencang. Godaan apa tuh? Godaan mau tidur lebih panjang. Itu berat itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa lancar disampaikan kepada sampai pada Ramadan usianya, terus Ramadan diberi kekuatan, kesehatan, terus ibadahnya lebih fit sampai akhir Ramadan, insya Allah. Oke, nah berikutnya ada pertanyaan buat dua-duanya sih, tapi nanti seperti biasa Lala atau Rahma boleh silakan pilih mau siapa mau duluan. Jadi seringkali kita dengar cerita tuh dengar kalau udah sukses. Tapi sebenarnya yang lebih membuat atau banyak hikmahnya itu bagi teman-teman lain itu adalah kalau mendengar cerita gagal atau cerita pahit istilahnya. Nah, ada nggak cerita pahit yang ingin di-share ke saya dan juga teman-teman lain supaya teman-teman lain bisa memetik hikmah dan nggak perlu ngalamin hal yang serupa untuk memetik hikmah tersebut. Silakan. Boleh dari Lala dulu, apa Lala? Oke, oke, mungkin apa ya, sekaligus bercerita ya Prof ya. Ada pasti tentunya ada ya Prof ya. Alhamdulillah Larespop udah mau berjalan 2 tahun besok Maret. Waktu itu kan sebelum saya mempunyai outlet offline itu kan berjualannya by WA, sistemnya PO pre-order. Jadi siang sampai malam itu saya tawarkan siapa yang besok mau ikutan orderan untuk besok gitu kan. Dan itu pasti ada naik turunnya ya Prof. Dan itu pernah suatu hari itu ada yang sama sekali nggak ada yang ikutan PO, itu juga ada. Terus ada juga beberapa kali, nggak sering sih, beberapa hari ada juga yang sedikit, hanya beberapa orang dan beberapa orang, kadang cuma 3 box, kadang 5 box, terus kadang 1 box, dan itu harus saya antarkan sampai ke depan pos. Memang sistem saya itu delivery order dan nanti saya sampai kos atau sampai rumah. Dan itu cerita pahit itu yaitu ada yang di suatu hari itu ada yang nggak ikut ada yang di suatu hari itu ada saya itu nggak orderan sama sekali, terus yang order itu cuma 1 orang, 2 orang, atau 3 orang kayak gitu. Terus tapi saya tetap telaten karena saya yakin itu pasti kalau kita konsisten, terus kita tetap kita tetap inovasi, terus kita tetap kreatif terhadap produk, itu pasti akan indah pada masanya gitu. Dan alhamdulillah saya bisa bisa melewati hari-hari tersebut, dan alhamdulillah sekarang bisa buka outlet offline dan saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, serta cerita pahit itu nggak sampai di situ aja Prof ternyata. Dan kemarin waktu saya ini cerita asli saya Prof, waktu kemarin buka outlet offline itu pernah saya 1 hari itu nggak ada orderan sama sekali, baik offline maupun online, karena waktu itu kan online saya juga masih baru ya Prof. Dan itu ada di suatu hari itu saya nggak ada orderan sama sekali di online dan di offline. Dan itu melikan saya jualannya di Pujatera gitu ya Prof. Jadi di sebelah saya itu ada stand-stand. Saya melihat stand-stand lain tuh banyak orderan, ada customer masuk datang, masuk keluar gitu, dan saya tetap kayak, ya Allah ini apa ujian buat saya gitu. Terus tapi saya tetap kayak dalam hati kecil itu pasti ada pikiran waktu itu,
aduh besok males, takutnya kayak gak ada orderan lagi, males buka gitu kan. Kayak dalam hati saya tuh pengen tutup aja deh besok, karena kan saya masih terbawa sedihnya ya bro. Terus alhamdulillah saya masih punya partner yang mengingatkan, kalau kamu kayak gini aja tutup, gimana kamu bisa melawan ujian-ujian ke depannya nanti gitu. Alhamdulillah saya telatenin, terus saya tetap konsisten buka, walaupun dulu awal-awal saya buka outlet offline di stand Pujasera itu masih sedikit ya gitu ya, katakan apa ya, sedikit, terus online juga masih belum jalan gitu, tetap saya telaten dan alhamdulillah sekarang ya bisa terbilang ya, alhamdulillah bisa dirasakan. Terima kasih sharingnya. Iya, yang penting tetap positif, tetap semangat, tetap husnuzon terhadap semua rencana Allah ya. Yang sudah terjadi pasti yang terbaik, itu takdirnya. Keren keren. Thank you Lala. Rahma, your turn. Oke, keren banget ceritanya Lala. Semangat terus Lala. Mungkin kalau di aku Prof, karena aku jualnya kopi bubuk, jadi kadang tuh orang repeat ordernya nggak secepat itu Prof. Nah, jadi pada saat menunggu orang repeat order ini kadang ada fase-fase down juga. Kayak gimana caranya kita mengolah lagi, memasarkan lagi produk-produk ini agar bisa terjangkau lebih luas lagi. Terus kadang juga perbedaan pendapat, karena di sini saya berpartner sama teman saya. Kadang perbedaan pendapat antara dua orang itu cukup sulit diselesaikan. Jadi dulu juga saya sempat berpikir apakah harus seburu-buru ini menerima investasi yang masuk dari orang lain, sedangkan mungkin waktu itu bisnis saya belum begitu settle, Prof. Tapi sisi baik yang saya lihat adalah bahwa kesempatan tidak datang secara dua kali. Apa salahnya kita coba terlebih dahulu jika memang kita sudah perhitungkan baik dan buruknya. Lalu dengan kendala tersebut, menunggu orang repeat order, saya biasanya alihin dengan membuat konten-konten Instagram, Prof, untuk kopinya. Terus biasanya saya juga main ke coffee shop di sekitar perumahan saya untuk sebagai perbandingan. Mungkin kopi saya ada yang kurang, atau mungkin harga yang sana lebih murah, atau yang menyebabkan orang tidak secepat itu untuk repeat order di kopi punya saya gitu, Prof. Kalau kalau dari sharing itu, makasih Rama sharingnya. Kalau dari sharing itu, kira-kira udah untuk ke depannya tuh supaya ada solusi atau lebih sedikit terjadinya, itu apa yang dipikirin? Untuk orang repeat order lagi berarti, Prof. Biasanya saya nambah channel untuk penjualan sih, Prof. Saya review lagi nih kekurangan dari kopi saya apa, lalu mungkin jangkauan saya secara relasi kurang luas, baik dari promosi dari sosial media juga biasanya saya coba, mungkin harus coba mulai pakai ads nih untuk bisa menjangkau pembeli lebih jauh lagi, baik di ads di Shopee, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Oke. Ya, jadi kalau kita punya produk, itu kalau kita udah ketemu istilahnya kolamnya atau pasarnya gitu, nah pasar tersebut adalah yang harus kita eksplor sampai habis gitu ya. Tapi kalau misalnya di pasar tersebut sudah semua kita eksplorasi, udah full, udah semuanya udah jadi pelanggan kita dan seterusnya, memang kita harus buka channel baru lagi. Dan sebenarnya bundling kopi dengan yang lain-lain itu adalah bentuk dari inovasi, sehingga orang bukan hanya repeat order tapi beli packaging baru kita gitu ya. Jadi
entah itu rasa baru atau bundling baru. Jadi dia itu tidak nunggu habis. Kan kita asumsinya kalau udah habis dia repeat order. Tapi sebelum dia habis dia bisa jadi beli lagi karena kita kasih inovasi baru. Ya, jadi itu yang bisa juga dilakukan oleh Rahmat dan Lala. Oke, thank you. Nah, next. Ini adalah giliran saya yang ditanya nih. Ada nggak pertanyaan untuk saya seputar, walaupun tadi udah tipis-tipis ya, seputar usaha, istilahnya mini atau micro mentoring, supaya yang lainnya juga bisa dengar. Silakan. Mau Lala duluan? Oke, mungkin saya izin tanya duluan ya, Prof. Mbak Rahma, saya izin tanya duluan. Monggo. Nah, oke, Prof. Saya jadi ingin tanya, kan saya kan bekerjanya produksi, terus dengan saya yang tim marketing serta tim yang memasarkan lah istilahnya secara offline maupun secara gimana sih Prof caranya mengelola tim supaya usaha kita yang kita jalani tetap produktif dan ya kayak gitu Prof. Istilahnya bagaimana sih cara kita untuk mengelola kerjasama tim ini biar usahanya itu jalannya bisa konsisten, bisa lurus gitu Prof. Karena kan ini banyak orang yang terlibat ya Prof dalam satu bisnis. Terima kasih Prof. Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya mengelola lebih efektif lagi gitu ya usahanya. Sebenarnya gini, kalau misalnya setiap orang itu sudah tahu persis apa yang harus dilakukannya, sebenarnya komunikasinya nggak terlalu sering juga nggak apa-apa gitu ya antar sesama di usaha tersebut. Tetapi kalau misalnya SOP-nya, Standard Operating Procedure, atau juklaknya, juknisnya itu belum tertulis semua, terus dia masih ada di kepala masing-masing. Nah itu harus banyak-banyak ngobrol, ya karena kan mereka tahu persis tapi untuk dirinya sendiri. Tapi buat yang lain belum tentu tahu apa yang dilakukan oleh teman yang lainnya. Ya, jadi kalau usahanya baru mulai itu memang lebih abu-abu gitu istilahnya. Ya, jadi kabutnya lebih tebel gitu. Nah, kalau kabutnya lebih tebel itu komunikasinya harus lebih sering supaya kalau mata nggak bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ya, jadi kalau tebel gitu kabutnya gitu, ya mata mungkin terbatas, tapi pendengaran kan masih ada. Jadi kita harus sering-sering ngobrol. Ya, terus caranya yang paling gampang tuh adalah setiap pagi lakukan yang namanya stand up meeting. Berapa lama? 10 menit, mentok-mentok 15 menit. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 15 menit itu namanya udah curcol. Ya, jadi kalau masih 15 menit itu bilang hari ini saya akan melakukan ini, targetnya dari ini. Teman-teman ingat bahwa langkah yang harus diambil hari ini itu karena kita mau mencapai apa hari ini. Nah itu namanya stand up meeting pagi-pagi jam terserah kapanpun mulainya, bisa
online juga, tapi saya sih saranin di awal-awal lebih banyak offline-nya. Nanti kesananya kalau udah stabil, udah ngerti, udah miskomnya udah sedikit, baru boleh online. Ya karena kalau online itu kalau belum jago amat gitu, dia nggak bisa nangkep atau satu sama lain tidak bisa menangkap seluruh nuansa yang ingin disampaikan dalam setiap komunikasi. Gitu ya. Jadi kalau dulu saya pernah di perusahaan Jepang itu pagi-pagi ada nyanyinya, terus ada seperti bacain Pancasila kayak gitu-gitulah. Ya, jadi ada nyanyi, terus ada nilai-nilai, terus ada janji-janji gitulah pokoknya. Ya, jadi itu memperkuat apa ya, bahasa Indonesia apa, korsa gitu ya. Korsa itu apa ya? Saya juga udah lama tuh nggak dengar itu tuh. Ada yang tahu nggak? Kalau sekarang bahasanya namanya kayak giroh persatuannya gitu. Giroh itu apa? Bahasanya belum ketemu. Intinya kode etik dan etos kerjanya diperkuat dengan kita sama-sama berjanji mengenai satu hal setiap paginya, diulang-ulang setiap ketemu, bukan cuma seminggu sekali, terus supaya nanti membentuk satu pola pikir yang sama, membentuk habit yang sama, perilaku yang sama, kebiasaan yang sama. Nah, baru itu yang kita sebut sebagai usaha yang budaya organisasinya udah kuat. Nah, itu dia mendekati sangat efektif usahanya. Kira-kira gitulah, Pak. Tapi ada yang mau ditanya lagi nggak? Khawatir tadi kurang jelas. Sudah Prof, sudah jelas. Intinya kita harus perbanyak komunikasi ya Prof ya, satu sama lain. Iya betul. Apalagi nanti kalau udah berkeluarga, wah lebih runyam lagi. Karena apa? Karena dari satu kepala jadi dua kepala. Runyam itu bukan artian jelek ya, bukan. Challenge lebih besar dan komunikasi harus lebih bagus. Dan nggak boleh berasumsi bahwa kemampuan atau skill komunikasiku udah bagus loh, gitu ya. Nggak boleh berasumsi seperti itu. Jadi harus merasa perlu belajar lagi. Karena kalau orang yang rendah hati pengen belajar terus, itu dia telinganya lebih terbuka gitu ya. Kalau yang cenderung bilang I know everything I know, gitu, ininya ketutup gitu. Oke, semoga lancar. Thank you Lala. Rahma, silakan Rahma. Oke, izin Prof, Lala. Makasih pertanyaannya Lala, keren banget. Jadi bisa belajar juga untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan tim dan membangun habit yang baik juga untuk tim nantinya. Kalau saya mungkin Prof, dalam setiap penjualan pastikan dalam setiap usaha bisnis ada up and down ya Prof, naik dan turun. Kayak tadi penjualan juga kadang ada yang repeat order, kadang yang enggak. Kadang demotivasi juga mungkin karena kita Gen Z Prof. Terus gimana sih Prof caranya biar kita tuh bisa back on the track, kita bisa balik lagi nih, punya motivasi lagi untuk nggak menyerah terlalu jauh, untuk nggak berpikiran negatif terlalu over, untuk kita bisa kembali lagi ke track kita, untuk kita bisa semangat lagi untuk mengembangkan bisnis dan usaha kita Prof. Mantap. Biar nggak overthinking gitu ya. Iya betul Prof. Kalau dalam usaha itu, mau tanya nih, Lala sama Rahma ini seberapa sering merasa kok gue sendirian ya gitu? Seberapa sering?
Kalau dari saya kadang lumayan cukup sering, Prof, karena ternyata juga membangun usaha tidak semudah itu. Apalagi kalau misalnya kita tidak memiliki mentor, Prof, kita hilang arah, gak tahu mau ngapain, apa yang mau dilakuin, dan mungkin butuh berpikir yang panjang. Tapi di sisi lain kita juga butuh untuk mengambil keputusan yang cepat. Iya, iya. Jadi secara secara umum kalau kita sedang fokus terhadap suatu hal, terutama usaha, seringkali kita mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang karena kepikir di kepala kita sendiri aja gitu ya. Jadi bukan bukan hasil dari diskusi, bukan hasil dari uh, tanya jawab back and forth gitu ya. Tetapi yang tadi dikatakan betul, mentor itu harus punya. Jangan sampai nggak punya mentor. Kalau belum punya mentor, cari terus cari ya. Jadi itu. Nah, nomor satu yang harus dilakukan adalah kita harus menempatkan diri kita di dalam suatu komunitas atau kelompok atau berjamaah istilahnya. Karena apa? Karena kalau kita ya kayak ibadah lah. Ibadah tuh kalau sendiri itu nggak ada yang kontrol, nggak ada target, nggak ada setoran, ya misalnya contoh ya. Itu ya kita lebih mudah untuk drifting off gitu, drifting off apa tuh ya, naik turun lah, naik turun atau kemana-mana gitu, distraksi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita punya ada namanya body system tuh minimal berdua lah, body system di dalam usaha. Jadi kita kumpul-kumpul, misalnya di OKOC Youth nih, saya kasih contoh. Di OKOC Youth bikin sub kelompok yang usahanya kopi. Ya, jadi kumpulin semua tuh. Terus bikin WA group sendiri. Kenapa? Karena perlu ngobrol dengan intensitas tinggi. Terus itu yang usaha kopi. Bikin lagi sub kelompok yang penggemar kopi, tapi bukan pengusaha kopi. Terus cari lagi penggemar yang nggak doyan kopi tapi doyan teh. Ya, jadi kenapa kita perlu itu? Karena kalau mereka belum minum kopi, berarti mereka minum substitusi kopi. Substitusi kopi itu apa ya? Ya pokoknya mulai dari aqua itu substitusi, ya nggak juga ya, nggak langsung, tapi teh itu substitusi kopi. Jadi kalau orang udah minum teh, biasanya nggak minum kopi lagi. Ya, nah ini potensi yang bisa digali. Terus apalagi minuman lain yang coklat gitu ya, coklat. Misalnya doyan coklat, tapi nggak doyan kopi atau belum minum kopi. Nah, itu juga dikumpulin juga. Jadi lumayan kan punya 300-an 50 orang buat ditanya-tanya gitu, buat di survei-survei, bisa di blast-blast gitu. Di sini kalau yang mau ini kita bikin WA group khusus misalnya gitu. Kenapa? Karena nanti pembicaraannya, jadi nanti ada kategori-kategori pembicaraan, ada kelas-kelas gitu ya di OKOC Youth. Nah, tujuannya satu lagi adalah supaya saling menasehati. Watawasau bil haqi watawasau bisob. Jadi saling menasehati. Kalau kita lagi down, nah dinasehatin lagi sama teman-teman lain, atau kita nanya sama teman lain, guys, ada yang punya pengalaman seperti ini nggak? Kira-kira apa yang dilakukan kalau sedang dalam pengalaman seperti ini? Jadi kita nggak boleh, bukan overly kepo gitu, tapi juga nggak boleh overly malu nanya gitu ya.
apa-apa malu nanya, terus dia nanti dipikirnya kalau kita banyak nanya jadi ribet gitu ya. Jadi itu yang banyak overthinkingnya tuh, banyak mikir-mikirnya. Dan yang terakhir tuh sebenarnya tujuannya ada dari kita kumpul-kumpul itu adalah kalau silaturahmi itu kan ada 2 janji Allah di dalamnya. Satu, usia diperpanjang, nomor 2, rezeki diperluas. Nah, kalau kita lagi rasa turun, itu kan identik dengan rezeki yang rasanya lagi menyempit gitu ya. Nah, itu pakai senjata silaturahmi. Jadi pakai senjata silaturahmi. Ya, yang belum disapa-sapa, lihat gitu WA-nya, kasih salam gitu. Siapa tahu mereka ada kebutuhan untuk produk kita atau jasa kita. Ya, jadi usaha entrepreneurship itu is about social. Ya, is about hablum minanas. Gitu. Jadi dan hablum minanas ini atau hubungan antara sesama manusia itu adalah perwujudan dari hablum minallah gitu ya. Jadi kita mempraktekkannya di hablum minanas. Jadi bukan sekedar nanti misalnya ibadahnya ibadah yang kepada Allah aja gitu, bukan. Justru ibadah kepada Allahnya harus dipraktekin ke sesama manusia supaya tadi up and down-nya itu nantinya terlihat wajar, ya terlihat ya biasa aja ya, memang begini nih sunatullahnya memang begini gitu ya. Tetapi kita bisa berinovasi kalau kita mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan suara. Kenapa? Karena begitu kita mengeluarkan suara, yang di sini nih di kepala sini tuh nyambung gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak mengeluarkan ide kita, adanya cuma di sini, belum tentu nyambung. Jadi cuma satu. Tapi begitu kita ngomong, ini ada ide kayak gini, atau ini ada pertanyaan, ini ada masalah, ini ada isu, gitu ya. Isunya sambil kita cerita gitu ya, keluar kata-kata lewat mulut, di otak kita ternyata nyambung nih solusinya tuh tersambung dengan sendirinya. Jadi orang bicara itu bukan berarti pernah dengar ya bahwa sampaikanlah walau satu ayat, pernah dengar ya? Nah, bro. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita pelajari itu kita sampaikan. Kenapa? Begitu kita menyampaikan apa yang kita pelajari, itu dia saling ikat yang ada di kepala ini dan keluar dengan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih luas. Ya, jadi kadang-kadang ya orang yang diajak bicara juga, lu ngomong apa sih gitu, gue nggak ngerti lu ngomong apa gitu. Nggak perlu, dia nggak perlu jawab, kita aja yang perlu ngomong, kita perlu nyampein. Maka itu saya juga tadi nanya, ayo dong cerita kalau yang pahit-pahit itu apa. Jadi waktu kita ngobrolin yang pahit itu keluar tuh solusi-solusi di kepalanya keluar. Gitu Rama, mudah-mudahan bantu. Oke. Yep. Ada pertanyaan lagi dari Rama atau dari Lala sebelum kita tutup sesi ini dengan kata-kata dan pesan-pesan kepada teman-teman lain? Dari aku udah cukup jelas banget sharing dari Lala dan sharing dari Prof Indra. Makasih banyak Prof untuk sharingnya, sangat bermanfaat banget. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dan seingat saya ini Oke Youth yang pertama deh, ya Ngobras? Enggak? Iya pertama Prof. Oke. Harus ngebut. Jadi harus ngantri. Saya pengen ketemu lebih banyak lagi atau ngobras lebih banyak lagi dengan OKOC Youth. Oke? Siap Prof. Lala, ayo pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin. Kata-kata closing statement.
Oke, sebelumnya mungkin sebelum closing statement saya mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Indra terus kepada Mbak Rahma juga. Jadi lebih banyak belajar juga ya tentang dunia wirausaha ini. Terus tadi udah banyak banget dapat ilmu sama dapat masukan juga dari Prof. Indra juga. Terus mungkin kata-kata di sini, kata-kata terakhir atau closing statementnya, kalau takut jangan coba, kalau coba jangan takut. Terima kasih ya, Bro. Terima kasih, Mbak Rahma. Sama-sama. Prof, Itu izin, Prof. berlaku umum ya, bukan cuma buat usaha aja. Next kita Oke. boleh agendain podcast nggak, Prof? Mungkin bisa sharing lebih jauh ke teman-teman dan bisa kita tonton secara berulang juga nanti, Prof, buat di YouTube-nya OKOC mungkin, Prof. Boleh banget, gaspol aja Rahma, gaspol ya. Siap, Prof. Makasih banyak, Prof. Iya, ada kata-kata closing statement dari Rahma? Tambahan? Dari aku, kita jangan pernah berhenti untuk mencoba karena kita nggak tahu peluang mana yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Amin. Itu namanya ketok 1000 pintu. Betul, Prof. Iya, begitu ketok 1000 pintu yang kebuka cuma satu, begitu kita masuk ke dalam pintu itu, ternyata di dalam ada 1000 pintu lagi. Betul, Prof. Ketok Jadi lagi. kita nggak pernah tahu rezeki kita ada di mana, maka selagi kita bisa, kita harus terus mencoba. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa. Semoga manfaat dan berkah buat minimal kita bertiga dan teman-teman yang lain yang dengerin sekarang maupun yang nanti dengerin rekamannya. Amin. Sukses terus buat Lala dan Rama. Oke, Youth. Keren banget gitu ya. Oke banget. Dan ditunggu podcastnya Siap, Prof. ya. Terima kasih Rama. banyak, Prof. Indra, Lala, makasih. Thank you. Sehat-sehat, Prof. Indra, Lala. Ya, Saya Mbak Rahma. Terima kasih. ya, sama. Oke, teman-teman, barusan mantap ya. Anak-anak muda lulusan MSIB. MSIB itu singkatannya apa sih? Magang apa gitu ya. Intinya sekarang sekolah-sekolah atau kuliah itu jam terbang magangnya harus ditingkatkan karena kita ingin para mahasiswa itu sebelum lulus sudah mengaplikasikan semua teori yang dipelajari di dalam kelas di lapangan. Ya, bukan cuman real di lab gitu ya, tapi juga di kehidupan masyarakat. Teman-teman semua, tunggu. Ini dari tadi saya nggak baca-bacain komentar-komentar. Saya bacain sedikit ya. Oh, ada Mbak Dini. Oh, Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih. Kalau youth batas umurnya berapa, Kak? Tapi definisi youth itu di Indonesia adalah 25. Ya, youth itu dari 15 sampai 25. Habis itu bukan masuk pemuda ya. Bukan. Kenapa, Din? Mau masuk OKOC Youth? Ini jadi mentor aja di sana. Oke. Mbak Indah. Iya, tadi suaranya tersendat-sendat. Mudah-mudahan lebih bisa dengar. Ini dari Lala, boleh di follow Lala Rice Box ya guys ya. Thank you semua. Weni Teja, thank you. Yuli 03 katanya keren Amaci temenku. Terus ada PT Hendrau, wow katanya. Oke. Sampai jumpa di episode 463 insya Allah. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.